Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk menonton video ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang 7 kesaktian Panglima Besar Jenderal Sudirman. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan salah satu sosok penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia memiliki banyak kelebihan di medan perang, mulai dari menyusun strategi atau siasat perang hingga kehebatan dalam melawan musuh secara langsung. Atas kemampuannya tersebut, maka Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar pertama tentara Indonesia saat usianya masih sangat muda. Selain itu, ia juga disebut memiliki karomah atau kesaktian yang bisa mengelabui musuh dan mengobati orang sakit. Rahasia kesaktiannya berupa amalan, di mana Jenderal Sudirman selalu menjaga wudhu dan selalu sholat pada awal waktu serta ikhlas berjuang. Terkait dengan kesaktian Jenderal Sudirman, banyak diceritakan oleh orang-orang yang pernah berjuang dan bertemu dengannya. Termasuk anak bungsu Jenderal Sudirman, Muhammad Teguh Sudirman, mendengar banyak cerita tentang kelebihan ayahnya. Merangkum dari berbagai sumber, berikut 7 kesaktian dan karomah Jenderal Sudirman. 1. Keris Sakti. Pada bulan Januari tahun 1949, penduduk Nganjuk yang tengah berladang panik ketika mendengar suara pesawat pihak Belanda yang akan menyerang kampung. Di rumah salah satu warga, Jenderal Sudirman mengeluarkan sebuah keris sambil membaca doa-doa. Saat itulah keris tersebut berdiri menghadap langit-langit. Kepada Jirah, pemilik rumah, keris tersebut diyakini menyamarkan keberadaan lokasi kampung dari penglihatan pesawat Belanda. 2. Memiliki kemampuan medis. Saat melakukan agresi militer, Jenderal Sudirman kerap melakukan penyamaran dalam perang gerilya. Tak hanya itu, karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman disebut-sebut memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain. Saat melakukan gerilya di daerah Pacitan, Jawa Timur, seorang warga menderita sakit lalu Jenderal Sudirman membacakan doa-doa pada air hingga mampu menyembuhkannya. 3. Memiliki firasat yang jitu. Sosok Jenderal Sudirman memiliki karomah dan kesaktian saat memimpin perang gerilya. Ketika tiba di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jenderal Sudirman tidak membiarkan pasukannya untuk istirahat dalam waktu yang lama. Benar saja, beberapa saat kemudian pasukan Belanda tiba di lokasi peristirahatan. 4. Memiliki koleksi benda bertuah. Tak hanya memiliki firasat yang jitu, saat gerilya, Jenderal Sudirman memiliki beragam kesaktian dan kerap dikaitkan dengan penganut kejawen aliran Sumarah. Jenderal Sudirman memiliki berbagai koleksi benda pusaka dan tuah yang mampu melindunginya. Saat pasukan Jenderal Sudirman terpojok di lereng Gunung Wilis, Tulungagung, ia mengeluarkan keris yang mampu mengubah kondisi cuaca menjadi hujan dan petir besar menyambar. Alhasil kejadian tersebut berhasil mengecoh pasukan Belanda. 5. Memiliki kemampuan menyamar. Pada masa perjuangan, muncul suasana saling mencurigai antar petinggi pemerintahan militer. Kejadian ini terjadi saat rombongan gerilya Panglima Jenderal Sudirman ditawan Batalion 102 pada tanggal 23 Desember tahun 1948 di Bendo, Tulungagung. Menjelang waktu maghrib, Jenderal Sudirman meminta untuk menunaikan sholat maghrib di masjid terdekat. Saat itulah datang Komandan Batalion, Mayor Zainal Fanani. Ia bertanya kepada petugas piket lokasi tawanan ditahan. Lalu Zainal Fanani masuk ke dalam masjid dan menghampiri tawanan. Ia terperanjat saat mengetahui bahwa tawanannya adalah Jenderal Sudirman. Mayor Fanani sujud di depan Jenderal Sudirman sambil menangis atas kekeliruan pasukannya dan memberikan hormat militer. Batalion 102 kaget karena sosok yang ditahannya adalah Panglima Besar yang tengah menyamar. 6. Bisa meluluhkan hati orang lain. Karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman ternyata tak hanya terjadi saat gerilya saja, tetapi pada diplomasi formal dengan pihak Belanda. Suatu pagi sebelum perjanjian Reinville pada tanggal 17 Januari tahun 1948, Presiden Soekarno meminta Muhammad Rum untuk bertemu Jenderal Sudirman di rumahnya.
Jenderal Sudirman memberikan secarik kertas pada Muhammad Rum dan diperintahkan untuk menjaganya sebaik mungkin. Kertas memiliki karoma yang mampu meluluhkan hati delegasi Belanda yang enggan hengkang dari Indonesia. 7. Bisa hilang dari pengepungan penjajah. Tak sedikit kisah mistis yang kerap diceritakan penutur sejarah Jenderal Sudirman semasa Perang Gerilya. Pihak Belanda selalu luput memburunya. Tak hanya itu, saat pengkhianat menjelaskan sosok Sudirman yang asli di kota Kediri, pihak Belanda tidak mempercayainya dan malah menembak pengkhianat tersebut. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang 7 kesaktian Panglima Besar Jenderal Sudirman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.